Salam satu nyali, Wani, warga-warga Jeb Entertainment dan juga bonek bonita, balik lagi kita di Persebaya Corner. Congratulations untuk Persebaya Surabaya yang sudah berhasil mengalahkan Persita Tangerang di hari Sabtu kemarin, poin 1-0, dicetak oleh Rivera. Mohon maaf sebelumnya karena Capo Ali, partner saya, yang di Ngopi Dadakan beliau lagi sibuk, jadi tidak bisa membuat konten yang membahas tentang Persebaya melawan Persita. Tapi jangan khawatir, untuk bonek bonita dan juga warga-warga Jeb Entertainment, kita sudah melihat prediksi kemarin dan ada 2 orang yang prediksinya tepat untuk tebak skor Persebaya melawan Persita. Tapi yang kita ambil adalah komen tercepat yang pertama kali masuk. Jadi kalau dari data yang saya terima itu terpaut 1 jam. Ya, pemenangnya adalah dengan akun Syarif Das Y9R. Prediksi Persebaya melawan Persita, Persebaya menang 1-0. Selamat Mas Syarif. Untuk Mas Syarif nanti bisa DM atau chat di TikTok atau di IG Jeb Entertainment. Kita akan ngobrol lebih lanjutnya di IG atau di TikTok ya Mas Syarif, untuk mendapatkan tiket gratis dari Jeb Entertainment. Sekali lagi selamat Mas Syarif. Kita balik lagi membahas pertandingan Persebaya melawan Persita Tangerang. Kita bisa lihat kemarin, ya mungkin banyak pertanyaan. Kenapa seorang Bruno Moreira tidak ada di dalam DSP? Ya mungkin masalah kontrak atau lagi cedera, kita juga tidak tahu. Itu adalah urusan dari internal manajemen. Tapi kita bisa lihat bagaimana seorang Rian menggantikan posisi Bruno Moreira di sisi kiri. Dan terbukti Rian berani melakukan banyak sekali penetrasi, yang mana sudah terlihat di menit kedua. Rian melakukan penetrasi, kemudian Rian mengumpan ke Rivera. Hanya saja Rivera dalam keadaan yang tidak pas. Jadi bisa dilihat Persebaya di menit awal sudah langsung menyerang dan memang wajib menang hukumnya. Ya karena Persebaya banyak melakukan serangan-serangan, tapi kita harus mengakui lini pertahanan dari Persita Tangerang sangat solid. Jadi bisa dikatakan para penggawa Persebaya susah untuk menembus pertahanan dari Persita Tangerang. Di menit ke-7, Persebaya Surabaya sempat mendapatkan serangan balik, counter attack dari Persita, tapi alhamdulillah masih bisa diredam oleh lini tengah dan lini belakang Persebaya. Mitrevski, seorang Lelis, Catur Pamungkas, dan di tengah ada Tony Firmansyah. Kalau dilihat pertandingan Persebaya kemarin, Persebaya sering melakukan serangan dari sisi kiri. Kita bisa melihat Catur yang kemarin masih belum terlalu melakukan overlap atau penetrasi di babak pertama. Karena memang Persita sering melakukan serangan juga dari kiri. Jadi Catur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penetrasi yang biasanya dia lakukan untuk membantu serangan. Dan di menit ke-15, Rian kembali membuka peluang untuk memberikan sebuah assist. Tapi sayangnya Matos tidak bisa memanfaatkan peluang atau umpan yang diberikan oleh Rian. Jadi pertandingan kemarin Rian benar-benar melakukan banyak sekali penetrasi yang sangat berbahaya. Penetrasi yang bisa membahayakan gawang dari Persita Tangerang. Setelah Rivera, setelah Matos, Rian juga memberikan umpan yang cantik untuk Perovic. Dan Perovic sempat memberikan sundulan ke arah gawang, tetapi Igor, kiper Persita, bisa menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Perovic. Banyak sekali serangan-serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Tetapi melihat kesulitan, kegigihan, disiplin dari pemain belakang Persita Tangerang, semua serangan yang dilakukan oleh Persebaya masih bisa digagalkan. Sampai menit ke-21, Persebaya masih mengandalkan serangan dari sisi kiri, karena kita bisa melihat sisi kanan yang diisi oleh Matos masih belum bisa melakukan penetrasi. Matos masih belum bisa menggantikan peran seorang Gali Freitas, yang mana kemarin Gali Freitas di babak pertama masih dicadangkan oleh Coach Tavares. Di menit 37,
Kembali Rian, melakukan placing yang sangat indah, tetapi masih bisa digagalkan oleh Igor, kiper dari Persita Tangerang. Ya, kalau saya menilai, Rian cukup efektif untuk menggantikan posisi Bruno Moreira di sisi kiri. Jadi Rian memang sudah menunjukkan skillnya untuk mengisi sisi kiri yang biasa ditempati oleh Bruno Moreira. Dan ini perlu digarisbawahi. Jadi Rian sudah menjalankan tanggung jawabnya dan sudah membuktikan kepada Coach Tavares karena tidak mudah untuk menggantikan sosok Bruno Moreira di sisi kiri. Dan Rian kemarin sudah menjawab dengan penetrasi-penetrasi yang dia lakukan, peluang-peluang yang dia berikan untuk menciptakan sebuah gol. Apalagi Rian hampir saja mencetak gol di menit 37 ketika melakukan placing, tapi masih digagalkan oleh Igor, kiper dari Persita Tangerang. Di babak kedua awal, Persita langsung melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi, dan kita bisa lihat Persebaya ketika mendapatkan serangan-serangan dari Persita. Persebaya terlihat panik untuk menghalau serangan-serangan dari Persita Tangerang. Ya mungkin masih kurang komunikasi atau bagaimana, tetapi punggawa-punggawa Persebaya, Mitrevski, Catur, Jefferson, Lelis, Tony, dan juga Milos bisa menghentikan semua serangan-serangan dari Persita Tangerang dengan baik. Di babak kedua, lagi dan lagi, seorang Catur Pamungkas, dia melihat sebuah celah kecil yang mana dia berani melakukan penetrasi melewati dua pemain dan bisa memberikan sebuah assist yang harusnya assist itu untuk Matos, tapi ternyata Matos belum mampu untuk menyelesaikan peluang itu dan bola tepat di dekat Rivera. Akhirnya ya bisa kita lihat Rivera lah yang berhasil mencetak gol untuk Persebaya Surabaya. Salut bos Catur, kamu keren. Catur salutlah dengan dia berani melakukan penetrasi, yang mana penetrasi itu jarang dilakukan oleh Matos ketika di babak pertama. Ya ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya dan permainan memang berubah. Apalagi dengan masuknya seorang Galih Freitas, seorang Rahmat Irianto, Malik Rizaldi. Banyak serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya dan permainan kalau menurut saya semakin hidup. Jadi banyak melakukan penetrasi, berani melakukan tusukan-tusukan yang bisa membahayakan, dan termasuk seorang Bruno Paraiba. Kalau saya melihat mulai Bruno Paraiba main dulu pertama kali sampai sekarang, permainan melawan Persita Tangerang, saya baru melihat permainan seorang Bruno Paraiba. Ya mungkin Bruno berkesempatan bermain dengan durasi yang cukup panjang. Dan dia berani melakukan tusukan, dia berani melakukan penetrasi. Di menit ke-85, Bruno melakukan penetrasi yang sangat indah menurut saya. Ya karena dia memiliki badan yang besar dan tinggi, jadi lawan sangat susah untuk mengambil bola yang dibawa oleh Bruno Paraiba. Tapi saya jelas melihat perubahan seorang Bruno Paraiba ketika melawan Persita Tangerang kemarin. Ya mudah-mudahan Bruno Paraiba terus dan terus mendapatkan kesempatan bermain di sisa pertandingan, berarti sisa 8 ini. Bruno Paraiba bisa bermain terus. Mungkin bisa dicoba Bruno Paraiba bermain sejak menit awal. Bisa melihat perkembangannya apakah memang dia seorang goal getter yang berbahaya atau dia bisa menjadi seorang pivot. Saya melihat memang Bruno Paraiba sudah mulai berkembang di permainannya. Walaupun kita tidak tahu apakah dia sudah fit 100% setelah mengalami cedera yang cukup panjang ketika bersama Persebaya Surabaya. Saat ini Persebaya Surabaya di peringkat 6 karena kemarin Bayangkara berhasil mengalahkan Persija dengan skor 3-2. Jadi saat ini Bayangkara di posisi kelima dan Persebaya di posisi ke-6. Permainan Persebaya menurut saya kemarin masih belum terlihat wow. Tapi saya bersyukur karena Persebaya berhasil mengalahkan Persita dan akhirnya menambah poin. Yang menurut saya saat ini di 8 sisa pertandingan yang akan dihadapi oleh Persebaya Surabaya, saya tidak berharap Persebaya akan bermain cantik atau apapun lah. Yang penting
Di 8 sisa pertandingan ini, Persebaya Surabaya bisa lebih banyak memberikan kemenangan-kemenangan dan bisa menyelesaikan sampai bulan Mei di peringkat minimal 5 besar. Saya berharapnya itu. Seperti yang sudah saya obrolkan dengan Capo Ali di Ngopi Dadakan, untuk saat ini bicara peluang juara sudah sangat berat. Bisa dikatakan tidak mungkin. Karena poin dari Persebaya dengan Persib Bandung sangat jauh. Dengan menyelesaikan 8 pertandingan sisa ini dengan sebuah kemenangan dan kemenangan, itu merupakan suatu kebanggaan untuk bonek bonita dan juga siapapun pecinta Persebaya Surabaya. Ya seperti tadi yang sudah saya omongkan, di musim ini sudah tidak bisa berharap untuk menjadi juara karena di 8 sisa Persebaya harus menghadapi tim-tim hebat lainnya yang mana mereka juga berjuang mengamankan posisi di peringkat klasemennya. Mungkin menurut saya Coach Tavares lagi mencoba mengkotak-katik strategi dan juga pemain-pemain yang saat ini ada, dan kemarin menggunakan formasi 4-2-3-1 bisa berubah menjadi 3-5-2 dan bisa berubah menjadi 4-3-3 yang terjadi di lapangan. Semua adalah strategi dari Coach Tavares yang mana menghasilkan sebuah kemenangan setelah libur panjang. Dan mudah-mudahan Persebaya bisa mempertahankan kemenangan ini sampai di akhir musim. Bisa kita saksikan lagi di highlight. Lelis dan Mitrevski, menurut saya dua sosok ini back tangguh untuk Persebaya Surabaya ketika melawan Persita Tangerang kemarin ya. Kesigapan, disiplin, kecepatan, instingnya memang kuat. Menurut saya mereka adalah tembok pertahanan yang kokoh, yang memang layak kita apresiasi untuk pertandingan kemarin. Dua orang bek tangguh dari Persebaya Surabaya. Dan salut juga untuk Catur Pamungkas. Secara cerdik, brilian, bisa melihat sebuah peluang kecil yang mana dia manfaatkan dengan baik dan penuh keberanian. Melihat peluang itu dan bisa menghasilkan sebuah gol. Yang menurut saya itu adalah sebuah kerja keras dari seorang catur. Yang mana di babak pertama dia tidak melakukan penetrasi, tidak melakukan tusukan-tusukan berbahaya seperti biasa yang dia lakukan. Di babak kedua dan dia buktikan dengan melakukan penetrasi, bisa memberikan assist untuk Rivera. Di lini tengah, Milos dan Tony sudah melakukan kerja yang baik. Dan bisa dilihat Milos kemarin sering naik membantu serangan dan Tony sendiri sering membantu pertahanan, dan terbukti Tony di menit 49 melakukan potongan yang sangat bersih. Dia mengambil dari belakang tapi dia berhasil menghentikan serangan lawan dengan bersih dan tidak pelanggaran. Itu sesuatu yang sulit karena memang butuh timing yang tepat untuk melakukan sliding agar tidak terjadi pelanggaran. Di pertandingan kemarin ya memang harus kita akui sisi kanan kurang hidup, kurang ada serangan dari sisi kanan. Mungkin memang membutuhkan seorang Galih Freitas yang bisa melakukan penetrasi, memberikan tusukan-tusukan dari sisi kanan, yang bisa membuka peluang dari sisi kanan. Memang saat ini kalau saya melihat sangat dibutuhkan seorang Galih Freitas. Menurut saya Matos lebih tepat ditempatkan di posisi tengah. Karena keunggulan Matos menurut saya, dia berani melakukan pressing yang sangat tinggi. Dia bisa menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan oleh lawan. Jadi menurut saya, Matos kurang tepat ditempatkan di sisi kanan sebagai pengganti Galih Freitas. Karena memang tidak ada serangan yang berbahaya dari sisi kanan. Mayoritas serangan yang dilakukan oleh Persebaya yang dibangun oleh Rian, yaitu di sisi kiri. Yang mana kiri sudah lengkap juga, di belakang Rian ada Jefferson. Jefferson juga hobi sekali untuk naik membantu serangan. Mungkin nextnya sisi kanan dikembalikan ke Galih Freitas dan Matos bisa digeser ke tengah. Mudah-mudahan semua penggawa-penggawa Persebaya ketika menghadapi Persija besok tidak ada yang cedera, semua sehat 100%, yang apabila saat ini masih ada pemulihan-pemulihan tentang cedera bisa segera sembuh dan siap menghadapi Persija Jakarta. Dan kita bisa melihat ketika Persija bertandang ke Surabaya,
Persebaya kalah dengan Persija. Persija Jakarta adalah lawan yang berat. Banyak pemain-pemain dengan kualitas bagus yang saat ini ada di Persija Jakarta. Warga-warga Jeb Entertainment dan juga Bonek Bonita, silakan komen-komen di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian pertandingan kemarin? Apakah sudah sesuai dengan yang kalian inginkan? Atau harusnya Persebaya bisa bermain lebih all out? Atau bagaimana? Silahkan komen-komen aja. Dan sekali lagi selamat untuk Mas Syarif yang sudah memenangkan tebak skor. Jangan lupa Mas, nanti kita DM lewat TikTok atau IG. Kita ngobrol, membahas kapan tiket akan diambil. Sehat-sehat terus warga-warga Jeb Entertainment dan juga Bonek Wanita. Terus dukung Persebaya Surabaya. Dan juga untuk seluruh supporter yang ada di Indonesia. Walaupun warna jersey kita berbeda, tapi kita adalah Indonesia. Salam satu nyali, Wani.